Musuhnya mau maju, kita lepas. Tolong. Kena ini favorit saya, lebih adem. Hai Sobat Shopee, kenalin aku Rachel Florencia. Aku adalah brand ambassadornya Morph Team alias salah satu tim e-sport di Indonesia. Aku tuh seneng banget main mobile games, tapi mungkin gak banyak yang tahu kalau aku sebenarnya juga suka main game konsol di PS4. Nah, hari ini Shopee mau ngajakin aku review game yang lagi aku mainin di PS4, yaitu Ghost of Tsushima. Jadi nanti aku bakal main sambil ngasih tahu fakta-fakta soal game ini. Buat kalian yang udah namatin gamenya, atau baru main, atau baru mau beli, mending kalian lihat review aku dulu, siapa tahu bisa dapet info-infonya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channelnya Shopee Indonesia. Oh ya, karena game ini Jepangan banget, aku mau ganti kostum dulu biar Jepang banget guys. Tadang! Konnichiwa minasan! Gimana? Kostum aku udah Jepang banget belum? Ya udah, mending sekarang kita mulai aja. Ini dia fakta-fakta dari Ghost of Tsushima. Jadi, Ghost of Tsushima ini adalah game ke-10 dari Sucker Punch Production. Dan Sucker Punch ini adalah developer game yang terakhir bikin Infamous. Game ini tuh terinspirasi dari film-film Jepang klasik yang bertemakan samurai, terutama film-filmnya Akira Kurosawa. Terus banyak banget yang bilang dan review kalau game ini tuh bikin fantasi mereka menjadi seorang samurai itu terrealisasi karena sinematografinya yang keren, terus banyak armor, senjata, dan grafisnya yang realistis. Jadi bikin kita bener-bener kayak di Jepang gitu. Dan Sucker Punch ini sebagai developernya bener-bener bikin game ini tuh passionate banget karena kelihatan banget mereka tuh bener-bener suka sama Jepang. Game ini juga harusnya dirilis tanggal 26 Juni, tapi gara-gara pandemi baru dirilis kemarin tanggal 17 Juli. Sebel banget gak sih gara-gara pandemi semua jadi harus mundur. Nah, menurut aku game ini tuh adalah game samurai yang paling realistis secara historis. Secara latar belakangnya aja tuh di abad ke-13 pas kerajaan Mongol ngelakuin invasi besar-besaran ke wilayah timur, tepatnya tahun 1274. Nah, jadi di pulau itu tuh ada sekitar 80 samurai yang bertahan dan mereka semua akhirnya dihabisin sama penjajah Mongol ya karena persenjataan Mongol itu lebih modern. Samurai yang selamat akhirnya ngerubah taktik mereka jadi ghost alias hantu. Jadi tuh mereka nyerangnya secara sembunyi-sembunyi yang bikin musuhnya pada takut. Nah makanya game ini disebut Ghost of Tsushima alias hantu dari Tsushima. Nah karakter utama atau karakter yang kita mainin itu namanya adalah Jin Sakai. Nah ini dia Jin Sakai. Jadi Jin Sakai ini udah dilatih jadi samurai sejak kecil. Jin Sakai ini tuh dibuat mirip banget sama voice aktornya yang namanya Daisuke Tsuji. Nah, jadi ceritanya itu Jin ngeliat semua klan samurai itu dibunuh sama penjajah Mongol. Tapi untungnya Jin diselamatin sama pencuri yang namanya Yuna. Nah di sini Jin Sakai itu dapat kesempatan kedua buat hidup, jadi dia berniat buat balas dendam sekaligus ngusir pasukan Mongol dari tanah Jepang supaya nyegah invasi yang lebih besar dari kekaisaran Mongol. Jadi gameplaynya itu seru banget, soalnya kita bisa ngelawan musuh dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada yang samurai, alias kita bertarung langsung sama musuh dengan cara berhadapan secara jantan dan terhormat. Atau enggak, ada juga cara ghost, alias kita ngumpet-ngumpet tapi bikin musuh ketakutan. Nah aku mau kasih contoh kalau main dengan teknik ghost. Nah jadi ini dia caranya. Lari. Ngumpet. Kita harus ngendap supaya nggak kelihatan musuh. Itu cara main ghost. Lari. Itu dia. Nah. Cakep. Skill ki. Mati kan. Tusuk lo di belakang. Nah, kalau ini adalah teknik samurai, jadi kita harus ngadepin musuh langsung guys. Aduh.
Tolong! Banyak. Aduh. Heal. Aduh, gue mati. Tunggu. Nah, mati lu. Yeay, musuhnya. Leadernya udah mati. Nah, jadi itu dia kalau kita main dengan teknik Ghost Mode. Nah, sembari ngejalanin main mission, selama dalam perjalanan itu kita bakal ketemu sama warga-warga yang bakal minta pertolongan. Jadi game itu bakal rame banget karena ada juga side missionnya. Gak cuma warga-warga, nanti juga kamu bakal ketemu sama binatang-binatang yang bakal nunjukin kita ke lokasi tertentu kayak lokasi musuh, lokasi item legendaris, dan lain-lain. Jadi gamenya tuh bener-bener gak bikin bosen deh. Kayak kalau sama aku belum bosen kan ya? Oke lanjut. Karena ini gameplaynya samurai, jadi senjata utamanya adalah katana. Mode combatnya tuh keren banget. Nah, hal yang paling asik kalau kamu pilih mode samurai bakal ada mekanisme adu perang deathmatch kayak di film-film guys. Jadi refleks tuh, kita ditantang buat menghadapin musuh dengan secara sekali tebas. Nah, aku mau contohin ya. Nah, jadi ini kita main yang samurai mode. Namanya adalah kita harus stand off. Guys, ntar ngumpet dulu nih. Iya. Nah, stand off ya. Ini kita harus hold segitiga. Pas musuhnya mau maju, kita lepas. Mati. Gitu guys. Nah, jadi itu guys, kalau kalian pilih mode samurai, kalian bisa pakai cara stand off. Jadi pas musuhnya mau maju, kita harus ngelepas tombol segitiga guys, gitu sih. Nah, untuk upgrade senjatanya, kamu tuh harus ngumpulin beberapa item yang tersebar di seluruh peta dan quest. Jadi kamu tuh harus jeli banget ngeliat barang loot di sekitar supaya bisa terkumpul dengan cepat. Makanya kamu harus lebih sering explore sih supaya bisa lebih cepat upgrade senjata, armor, dan peralatan lainnya. Nah, jadi ini adalah senjata-senjata yang bisa kamu dapetin selama main Ghost of Tsushima. Kalau kamu nyelesain misi, jadi kalian bisa unlock skin katana sih yang disebut ya, skin. Nah, ini tuh ada pedang yang ada bulunya, bulu beruang gitu kan. Terus banyak banget macam-macam warnanya. Kayak ada warna merah, warna hijau, warna kuning. Nah, kamu tuh harus nyelesain misi dulu supaya bisa unlock pedang-pedang ini guys. Aku tuh paling suka yang ini, bentar ya. Yang satu lagi, nah. Warna putih nih guys, lucu banget ya sih. Jadi pedangnya tutupnya bulu-bulu gitu. Ada warna oranye, pokoknya macem-macem banget. Dan keren-keren juga sih, jadi makin seru aja main gamenya. Apa ya, karena kalau main game itu yang paling bikin seru adalah nyari skinnya nggak sih? Ngumpulin skin. Terus gak cuma pedang, ada juga skin busur panah. Dan masih banyak banget weapon-weapon yang lain guys. Tapi itu adalah favorit aku. Nah, di Ghost of Tsushima ini kita bakal nikmatin pemandangan Jepang di abad ke-13 guys. Ini gila sih, Sucker Punch ini bener-bener merhatiin banget detail grafisnya. Tapi sebagai game open world ya emang harus realistis dan memanjakan mata sih grafisnya. Nah, grafik landscape itu juga lumayan banyak. Ada padang rumput, ada hutan, ada padang bunga yang berwarna-warni. Jadi nuansanya itu beda-beda. Jadi landscape-nya, look dan feel-nya juga sinematografinya juga bener-bener otentik Jepang banget. Lihat nih guys. Wah, keren gak sih? Kayak sedetail itu guys. Kayak benar-benar kita bisa menyatu dengan alam. Udah cepat banget kan? Bayangin kalau aku bisa foto-foto di sana, estetik banget gak sih hasilnya? Sugoi. Terus
Terus head up display atau UI-nya tuh minim banget guys, paling ada dikit pas combat aja. Tapi pas kalau lagi jalan dia tuh nggak pakai panah atau minimap yang muncul di sisi layar buat nunjukin arah tujuan kita. Tapi kita ditunjukin itu pakai hembusan angin. Jadi kalau kita nentuin titik di map atau mau ke titik itu, kita tinggal ikutin arah hembusan angin aja buat nyampe ke titik yang kita mau. Jadi tinggal di swipe aja, swipe. Nanti kita bakal jalan sesuai arah hembusan angin. Jadi dengan adanya fitur ini tuh memberikan keleluasan bagi kita buat nikmatin keindahan grafis secara penuh tanpa ada gangguan di layar. Bener-bener kepuasan visual banget gak sih? Nice! Sekarang aku mau liatin armor-armor yang bisa kamu dapetin kalau kamu nyelesain misi nih guys. Banyak banget macem-macemnya. Itu ada broken armor, jadi ini adalah kostum yang pertama kali dia pakai waktu mau ngelawan penjajah Mongol guys. Ini pertama kali nih. Nah terus ini juga ada kostum travelers, jadi kayak apa ya, kostumnya pengembara banget. Ya nggak sih, pengelana Jepang. Terus bisa ganti-ganti warna juga tuh. Ada warna ungu, ada warna merah. Terus ada juga armor-armor yang apa ya, kaisar banget gitu, yang banyak banget atributnya. Nah, lihat deh. Coba kita lihat. Ini bisa ganti-ganti warna. Terus nah, ada juga nih, kagak tahu itu topi apaan ujungnya. Begitu. Tadayori armor. Nah, terus ada juga tuh. Ini kalau ini dia punya busur panah juga di belakangnya. Nah, banyak banget, ada atap tuh di bahunya. Terus ada juga yang pakai topi, topeng segede gaban. Bayangin gak tuh perang pakai kostum gituan? Kayaknya mati di tempat gara-gara keberatan kostum. Mongol Commander's Armor. Terus aku menunjukin, nah ini favorit saya, lebih adem. Gak pakai baju, karena bajunya lagi di laundry mungkin. Nah, cakep kan? Lebih kayak sumo. Iya, geraknya lebih fleksibel juga nih guys. Terus kita juga bisa ganti-ganti masker. Jangan lupa pakai masker supaya terhindar dari virus. Dan jangan lupa untuk social distancing. Intinya armornya tuh ngaruh banget ke gameplaynya dan bisa ngasih efek yang berbeda-beda. Kita tuh bisa ganti-ganti modifikasi pakai dye atau perwarna supaya tampilannya nggak ngebosenin dengan cara ngambil item di sepanjang perjalanan game tuh guys. Tips dari aku, kalau kamu mau combat dengan ghost mode, jangan pakai kostum yang berat-berat ya, soalnya itu tuh bikin pergerakan kita jadi makin lambat. Tapi sih emang sayang ya, nggak ada pilihan baju pantai atau baju tidur, ya nggak sih? Jadi pakai armor semua. Kalau pernah nonton film samurai yang klasik pasti tahu dong kalau film-film zaman dulu itu kan formatnya hitam putih, jadi nuansanya tuh kelam banget ya. Nah, di game ini tuh ada Kurosawa mode, jadi kayak filter hitam putih gitu yang ngasih pengalaman kita yang hampir mirip kayak nonton film klasik Jepang. Yang aku suka juga pengemasan visual dan audio game ini tuh apik banget, soalnya kita bisa milih dub Jepang atau dub bahasa Inggris. Nah kalau misalkan kita pilih dub Jepang tapi subtitlenya Inggris, jadi kayak nonton film samurai banget gak sih? Nah, itu dia adalah fakta-fakta dari Ghost of Tsushima. Overall, aku tuh suka banget karena grafiknya super indah. Terus tuh gameplaynya juga inovatif dan soundtracknya oh my god, bener-bener eargasm banget karena kita kayak ada di Jepang banget. Dan dalam 3 hari, penjualan gamenya sudah mencapai 2,4 juta unit dan menjadi game IP original PlayStation dengan penjualan tercepat. Wow. Sekarang sebelum closing, aku mau ganti baju dulu guys. Sayonara. Hai minasan, I'm back. Sekarang saatnya aku mau bagi-bagi giveaway. Jadi aku punya 2 game
Ghost of Tsushima, dan 3 voucher Shopee untuk kategori video game sebesar 250.000 yang bakal dibagiin ke kalian yang nonton video ini. Cara ikutannya gampang. Yang pertama, subscribe YouTube-nya Shopee Indonesia. Yang kedua, pastiin setting subscription kamu udah dibuat public supaya kita bisa cek kamu udah beneran subscribe atau belum. Yang ketiga, like and share video ini. Yang keempat, langsung aja komen, aku mau Ghost of Tsushima dong Shopee. Dan kasih tahu kita kalian mau Shopee review game apa selanjutnya. Yang terakhir, sertain akun IG kalian yang sudah dipublish guys. Sekali lagi, jangan lupa subscribe YouTube-nya Shopee Indonesia karena bakal banyak konten-konten menarik lainnya di sini. Dan jangan lupa juga beli konsol PS4 dan Ghost of Tsushima dan juga kebutuhan buat video game lainnya di aplikasi Shopee. Aku Rachel Florencia, pamit. Bye-bye. Kamu terik. Aduh.